Oke, balik lagi bareng gue Chandra Gaming. Kali ini gue mau bahas semua skill dari hero Luffy. Ada Luffy Taro, Luffy Yonko, Luffy Gear 4 dan juga Nikai Luffy atau Luffy Gear 5 lah ya. Oke, Luffy Yonko ulti dan rata-rata dari skill si Luffy itu ngasih efek buff dan juga debuff. Kemudian rata-rata efeknya itu efek beruntun ya, damage beruntun. Jadi bagus banget emang ya. Lu lihat aja damage-nya gede banget. Kita ulangi aja. Kita pindah stage, kita coba battle lagi. Kita perhatikan seksama skill-skillnya. Oke. Di sini mananya belum full. Oke, Luffy Yonko ulti. Keren banget efek animasinya ya. Kayak Superman lagi terbang kayak gitu anjir. Luffy Nika ulti. Tangannya gede banget itu, bangke emang ya. Selanjutnya Luffy Taro dan juga Gear 4 belum ulti ini. Luffy Yonko ulti lagi. Nice. Oke. Kemudian Luffy Taro ini ulti. Nice, Luffy Taro. Gila tangannya hitam ya, tangannya hitam. Black. Dan Luffy Gear 4 ulti. Keren banget ya efek animasinya ya. Luffy Nika ulti, efek animasinya sih dari si Luffy sih keren banget sih. Oke, kita langsung bahas semua skill-skillnya aja. Pertama kita bahas dari Gear 4 Luffy ya. Persentase damage, double kill, super damage, mengurangi energi musuh. Luffy yang telah mengaktifkan 4 gear miliknya dengan farm dapat bergerak di udara. Konggan, kompres tinju ekstrim, lepaskan pukulan raksasa yang mengetuk semua musuh di depan, berurusan dengan kerusakan profesional max HP pada musuh di atas area yang luas dan setrum 6 detik. Setelah digunakan, Luffy mendapatkan kekuatan selama 15 detik. Jadi selama 15 detik ketika dia habis ulti itu defense dia bakal naik. Kemudian dia ngasih efek paralyze selama 6 detik ya. Setrum itu paralyze ya. Paralyze ya hampir sama kayak stun sih. Kemudian yang selanjutnya Kong Gatling Gun dengan kekuatan gear keempat meninju 6 kali dengan cepat ke arah dengan peserta 6 kali physical damage. Jadi physical damage-nya dikalikan 6. Kemudian Lion King Rockstar meniup udara ke tangan dan melompat untuk menghantam musuh, memberikan magic damage yang besar ke musuh dan sekitarnya dalam jangkauan luas serta mengurangi energi musuh. Ada kemungkinan untuk mengalah satu musuh dalam sekejap. Jadi dia bakal mengambil energi musuh dan dia juga bisa ngasih instant kill ya. Instant killnya itu berapa persen HP itu bisa di instant kill. Mengaktifkan Gear 4 meningkatkan attack speed, regen HP dan juga critical. Dan ini buffnya buat diri dia sendiri, attack speed, regen HP dan juga critical-nya. Kemudian yang selanjutnya ada Luffy Taro. Luffy Taro ini hero SSS juga. Persentase damage, energy drain, group buff, protector, wujud Gear 4, Snakeman Luffy. Teknik ini jauh lebih cepat dibanding Bone Man. Oke, jadi attack speed dia mungkin lebih gede. Kita cek aja langsung skillnya. Gomu Gomu no Elephant Gun meluncurkan pukulan karet raksasa yang membawa haki bersenjata, menangani kerusakan yang sebanding dengan HP maksimal untuk musuh dan menakjubkan untuk 3 detik, bikin efek tercengang menyebabkan musuh terdekat untuk mengambil satu kerusakan lagi dan menghancurkan semua energi musuh. Dia bakal menyerap energi musuh. Keterampilan kemampuan ini pasti akan mengenai, tidak mungkin mendapat pertahanan saat menggunakan keterampilan diri tidak mengalami kerusakan. Jadi dia bakal imun, tidak mengalami kerusakan. Kemudian efek dodge-nya nggak bakal aktif musuh, jadi mengabaikan efek dodge ya, karena kemauan ini pasti akan mengenai ya, berarti efek dodge-nya hilang ya. Jadi dia pukulannya pasti masuk ya. Kemudian yang selanjutnya Gomu Gomu no Elephant Gatling terus menerus menyerang semua musuh di depan 3 kali, menangani kerusakan sebagai persentase max HP. Kerusakan ini pasti akan dipukul, tidak dapat dipertahankan. Jadi efek dodge-nya juga hilang ya. Jadi kalau ketemu Luffy itu efek dodge nggak guna anjir. Membuat musuh diam untuk 6 detik dan tidak dapat melempar keterampilan, menghancurkan efek perisai dan menggunakan keterampilan diri tidak mengalami kerusakan. Jadi dia bakal melemparkan keterampilan, menghancurkan efek perisai. Jadi
efek break ya, ngasih efek break seal, kemudian dia juga ngasih efek silent selama 6 detik. Ketika HP turun lebih rendah dari 30%, ia akan menjadi Luffy Snack, meningkatkan kemampuan tempurnya, mengimunisasi dan mengubah kerusakan yang diterima menjadi serangan balik untuk 6 detik. Mungkin kayak efek refleks ya, selama 6 detik Snack Monster dapat melemparkan Monkey King Gun menyerang 3 kali berurusan dengan kerusakan max HP untuk semua musuh, membuat mereka tidak dapat memulihkan HP dan mana selama 6 detik. Jadi bakal ngasih efek debuff musuh itu nggak bisa dipulihin, nggak bisa dapat efek heal dan nggak bisa naikin energi musuh atau mana musuh. Kontrol Ryu Sakura Haki adalah peluang 25% untuk menghindari semua serangan. Jadi efek dodge dia bakal naik 25%. Kerusakan yang diambil sendiri tidak melebihi HP maksimal, dapat dihidupkan kembali sekali dan sangat meningkatkan HP dan energi dalam 6 detik, tidak mengalami kerusakan selama 6 detik. Ketika dia dibangkitkan itu dia bakal imun, kemudian bakal naikin HP dan juga energi dia sendiri ya. Jadi ya bagus banget sih ini ya. Yang selanjutnya adalah Hosoku Haki. Kita yang selanjutnya adalah Yonko Luffy. Yonko Luffy penyembuh AOE, restorasi energi, presentase kerusakan di negara Wano Law, bekerja sama dengan Kids untuk melawan Yonko Kaido. Luffy menjadi lebih kuat setelah mempelajari Hosoku Haki dan berhasil menjadi Fit Emperor di One Piece. Kita langsung cek aja skillnya kayak gimana. Skill satunya Sakura Giganto Punch, memberikan persentase max HP damage musuh di depan dan burn selama 5 detik. Jadi ngasih efek burn selama 5 detik. Memberikan persentase damage skill tidak dapat dihindari atau diblok, tidak dapat diserang saat menggunakan skill. Jadi saat dia menggunakan skill nggak bisa di cancel. Kemudian dia menghilangkan efek dodge musuh juga. Memberikan persentase damage skill, ya benar. Muncul sebentar di depan musuh dengan energi tertinggi dan serang dengan cepat. Jadi energi musuh yang paling tinggi itu bakal diserang dia. Menangani kerusakan 5 kali sebanding dengan max HP dan menghancurkan energi musuh. Jadi musuh yang tadi disamperin energinya paling tinggi itu bakal diserap sama dia. Menangani keheningan 3 detikan, memulihkan mana sendiri. Keterampilan ini pasti terpukul dan tidak menolak saat menggunakan keterampilan diri sendiri mengalami kerusakan. Jadi saat dia masuk ke depan memukul musuh dengan energi yang paling tinggi itu dia bakal ngasih efek hening juga selama 3 detik dan menyerap energi musuh. Jadi energi dia juga bakal naik secara instan. Muncul di depan musuh terlemah dan serangan dengan cepat, menangani kerusakan 5 kali sesuai rasio max HP. Keheningan untuk 3 detik, mendapat perisai bunga persik karena 6 detik menyerap serangan musuh dan serangan balik. Keterampilan ini pasti dilanda, jadi ini pasti ya. Dan dia ngasih efek hening selama 3 detik ya, menangani kerusakan 5 kali sesuai dengan max HP musuh terlemah. Jadi dia bakal masuk ke musuh yang darahnya paling sedikit lah ya. Kemudian dia bakal ngasih hening juga. Ketika Luffy ada di pertarungan, tim akan memulihkan 1% HP per detik, memiliki 50% kemungkinan untuk stun musuh selama 1,5 detik. Gue kira 15 detik. Jadi ketika dia basic attack itu bakal 50% itu bisa ngasih efek stun ke musuh ya. Dan setiap 1 detik itu teman kita itu bakal restorasi HP 1%. Kemudian gear 5 Luffy AOE healing, energi restorasi, presentasi damage, gear 5 Fleet Awaken hijab, manusia hibah, Nika membentuk. Kita langsung baca skillnya aja. Gomu Gomu Notor Elephant Gun, melompat ke udara setelah mengumpulkan daya dan menggunakan tinju raksasa karet besar yang diresapi dengan elemen petir untuk memukul musuh, berurusan dengan damage sama dengan sebagian max HP untuk semua musuh, membunuh target dengan HP lebih tinggi dari 10% dan setrum selama 5 detik, ngasih efek paralyze juga, menangani presentase damage tertentu, menghapus semua debuff darinya sendiri dan selama durasi rilis keterampilan ia kebal terhadap damage. Gila, dia bakal imun, kemudian dia bakal menghapus debuff diri dia sendiri ya. Jadi dia nggak bakal kena debuff kayak misal debuff stun dan lain-lain, itu nggak bakal masuk ya ketika dia nge-skill. Ini sih emang gear 5 Luffy sih emang OP parah sih ya, OP parah. Dan dia juga ngasih efek paralyze juga dan ngasih efek silent selama 3 detik. Wah gila sih ya. Dan ngasih efek debuff musuh itu nggak bisa dapat heal selama 6 detik karena skill dia. Kemudian dia juga menghancurkan energi musuh ya. Jadi energi musuh udah dihancurin, kemudian
nggak bisa dapat efek heal ya. Jadi ini emang Gomu no Kaminari ini emang the best skill dia sih menurut gua ya. Kemudian Gomu no Giganto, damage yang diambil tidak akan melebihi bagian tertentu dari max HP. Saat aktif di lapangan, semua rekan tim mengembalikan 1% setiap detik, sama kayak Luffy Yonko. Luffy dapat dibangkitkan sekali saat mati, mengembalikan HP dan energi akan kebal terhadap semua damage untuk jangka waktu tertentu. Pasif attack normal memiliki peluang 50% ekstra mengejutkan musuh selama 1,5 detik, bakal ngasih efek apa ya, kejut selama 1,5 detik. Kemudian dia juga ketika mati bisa dibangkitkan kembali, HP dia bakal naik dan energi dia juga bakal naik ya. Jadi pasifnya sih emang ngeselin ya. Kita langsung coba lagi di battle. Oke. Oke guys. Sorry ini lagi agak pilek ya. Lagi agak pilek. Karena di sini musim hujan mulu. Oke. Luffy Nika ulti. Oke, Luffy Yonko dulu. Gila. Keren. Selanjutnya Luffy Nika langsung ulti. Oh, belum mati dia. Oke. Selanjutnya Luffy Yonko langsung ulti. Cepet banget ya energi dari Luffy Yonko. Paling cepet ultinya dia. Luffy taruh ulti, nice banget. Efek animasi skillnya keren, cocok. Kemudian Luffy gear 4, keren juga ya, keren semua anjir ini efek skillnya dari Luffy itu ya. Aduh, emang ya nggak ada duanya mereka ya.